Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini aku bakal share tips cara belajar mandiri di UT supaya bisa dapat nilai A. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja let's get to it. Nah, ini transkrip nilai aku dari semester 1 sampai 3. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Jadi aku bakal kasih tips ke kalian gimana caranya. Oke, jadi yang pertama dan yang paling utama adalah kalian harus tahu dulu nih sistem penilaian di UT itu seperti apa. Sistem penilaian di UT itu dia 20% dari absen, 30% dari tuton, dan 50% dari UAS. Setelah kalian mengetahui skema penilaian tersebut, kalian bisa tahu nih gimana caranya bisa dapat nilai yang maksimal di UT. Tips yang pertama adalah bikin target. Sebenarnya bikin target ini sudah aku terapkan dari zaman aku sekolah. Jadi aku selalu mentargetkan hal-hal apa aja nih yang harus aku capai. Dan sekarang aku terapin lagi di masa perkuliahan aku. Jadi aku selalu bikin target jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Contohnya jangka pendek itu targetnya misal aku dalam 1 minggu ini harus paham matkul apa, minggu seterusnya aku harus paham matkul apa, dan seterusnya sampai akhir semester. Nah, kalau misal target jangka menengah itu aku biasanya bikin target untuk dalam 1 semester itu. Jadi satu semester itu misal aku harus dapat IPK minimal 3, nggak boleh di bawah 3. Nah, dari target tersebut aku breakdown lagi gimana sih caranya buat menggapai target tersebut. Bisa dengan cara aktif diskusi, karena penilaian dari UT itu kan dari tuton itu 30%, itu berpengaruh banget. Dari diskusi, latihan formatif, tes formatif, latihan mandiri, baca-baca soal, baca jurnal, baca-baca modul gitu. Pokoknya harus aktif berdiskusi dan mengerjakan tugas. Terus untuk target jangka panjangnya, aku biasanya mentargetkan dari awal aku kuliah sampai akhir aku kuliah sampai lulus, itu biasanya aku bikin study plan. Ini contoh study plan yang aku buat dari awal aku kuliah. Sebenarnya ini dari semester 1, cuma karena whiteboardnya nggak cukup, jadi aku tulis ulang di semester 3 dan 4. Aku harus perluas relasi dengan cara ikut organisasi dan volunteer. Dan volunteer ini tuh kalau bisa volunteer wilayah kota dan volunteer nasional. Terus aku juga cari-cari info beasiswa LPDP, dan beasiswa JFLS. Kemarin sebenarnya aku udah ikut nih di semester 3 beasiswa JFLS, karena nggak lolos dan belum rezeki, jadi aku mau coba lagi di semester 4. Terus selanjutnya aku cari kursus buat tambah skill. Nah, aku kursusnya ini nggak ikut kursus formal yang dapat sertifikat atau semacamnya, tapi aku otodidak sendiri. Aku belajar bahasa Inggris sendiri, aku belajar Excel sendiri. Banyak banget di YouTube channel-channel yang membahas cara improve bahasa Inggris dan juga rumus-rumus Excel yang nantinya kepake pada saat kalian kerja. Selanjutnya di semester 5 dan 6, aku harus mulai cari referensi judul karya ilmiah, dan aku harus mulai melepas organisasi, dan aku harus mempersiapkan TAP juga, dan aku harus mulai belajar tes CPNS dan BUMN. Di semester 7 dan 8, aku harus mulai fokus akademik, Karil dan TAP, karena Karil dan TAP ini adalah 2 indikasi kalian lulus atau tidak. Jadi aku harus mulai fokus di karya ilmiah dan juga di TAP. Selanjutnya aku harus meningkatkan belajar untuk CPNS dan BUMN. Kenapa sih aku harus belajar CPNS sama BUMN terus? Karena target aku adalah lulus dengan predikat cum laude dan juga harus lolos CPNS atau BUMN. Ini target setelah aku lulus kuliah, aku harus lolos CPNS atau BUMN. Kayak gitu guys, ini cuma gambaran kasarnya aja ya. Kalian bisa bikin versi kalian sendiri dan sesuai target-target kalian yang harus kalian realisasikan. Good luck! Tips yang kedua adalah sistem belajar screening. Caranya tuh kayak gimana sih sistem belajar screening? Nah, ini kan ada buku UT nih. Ini bukunya tebal loh. Bandingkan dengan buku manajemen yang ini. Perbandingannya tebal dan besar. Jadi gak mungkin kan kalian membaca buku sebesar dan setebal ini. Gak mungkin kan kalian baca semua. Nah, yang aku terapkan adalah dengan men-screening buku ini guys.
Pertama, di setiap buku pelajaran itu ada yang namanya peta kompetensi, guys. Jadi kalian harus pahami dulu nih peta kompetensinya. Misal contohnya di sini ya. Di modul 1, manajemen pengantar. Setelah membaca modul ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman mengenai manajemen, tugas manajer, dan perkembangan teori manajemen. Nah, kalian udah tahu nih kalian harus paham soal apa, dan kalian cari, entah cari di buku ini atau di sumber lain, kalian rangkum dengan bahasa kalian sendiri. Tips paham dengan mudah dan cepat adalah setelah kalian membaca, kalian tuangkan dan kalian rangkum menggunakan bahasa sendiri, guys. Kalian jelaskan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, jadi di Tuton itu kan ada soal diskusi sama tugas di minggu ganjil ya, guys. Nah, itu kalian menjawabnya usahakan dengan bahasa sendiri dan mencari sumber bahan ajar lain selain di modul ini. Terus balik lagi ke tips awal, kalian harus bikin rangkuman dengan menggunakan bahasa sendiri. Jangan lupa kerjakan tes formatifnya juga, guys. Itu mempengaruhi pemahaman kalian juga. Tes formatifnya itu bisa dari modul sini. Sini tuh di setiap modulnya tuh selalu ada tes formatif yang bisa kalian kerjakan. Terus bisa juga tes formatif yang ada di website e-learning di Tuton, atau juga kalian bisa latihan mandiri di website Latihan Mandiri UT. Nah, itu tadi sistem belajar screening yang biasa aku terapin supaya bisa cepat paham sebuah materi di perkuliahan. Tips selanjutnya adalah aktif tutorial online atau Tuton. Jadi Tuton ini adalah salah satu metode yang bisa bikin kalian lebih paham tentang materi perkuliahan. Di situ kan isinya ya tentu ada absen, ada materi dari dosen, ada soal diskusi, ada juga tugas di minggu-minggu ganjil. Itu sebisa mungkin kalian harus aktif dan harus memahami materi yang diberikan oleh dosen, karena balik ke sistem penilaian UT di awal itu bisa diambil dari 30% nilai Tuton, guys. Tips yang keempat itu kalian bikin kelompok belajar. Sebisa mungkin kalian cari teman satu angkatan, yang satu jurusan, supaya kalian bisa bertukar pikiran dan supaya kalian bisa saling nanya kalau misal ada materi yang nggak kalian pahami gitu. Dan kalau bisa sih ya itu tadi, jangan berfokus pada satu modul. Kalian harus mencari referensi-referensi lain, misal dari jurnal, link YouTube, atau dari buku-buku lain yang memungkinkan kalian bisa lebih paham soal materi tersebut. Tips yang terakhir adalah kalian mencari metode belajar seperti apa yang memang bikin kalian bisa lebih berkonsentrasi. Misal kalau misalnya aku kan belajar tuh harus sambil dengerin musik. Jadi hal tersebut tuh memang bisa bikin aku lebih gampang fokus. Bukannya malah lebih gampang terdistraksi, tapi malah lebih gampang fokus kalau misalnya aku sambil mendengarkan musik. Jadi kalian harus tahu nih, kalian tuh belajarnya harus kayak gimana. Harus di tempat hening kah? Harus di tempat ramai, misal di kafe kah? Atau misal harus sama kayak aku, harus sambil dengar musik? Atau ya banyaklah metode belajar yang memang macem-macem ya. Dan setiap orang tuh metode belajarnya beda-beda. Jadi kalian harus mengetahui hal tersebut supaya kalian bisa lebih berkonsentrasi dan bisa lebih paham materi. Oke, segitu aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tips-tips tersebut bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan ke diri kalian. And see you next time. Bye bye.